Shalom adik-adik sekolah minggu. Senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini judul renungan Kak Masta berjudul Baca Alkitab sambil ketawa. Bagaimana kita baca Alkitab sambil ketawa, Kak Masta? Tapi kan nggak mungkin juga kan kita baca Alkitab sambil cemberut mukanya kayak jeruk purut, manyun. Memang kita baca Alkitab dengan penuh hikmat adik-adik, karena Alkitab adalah berisikan firman Tuhan. Tapi boleh kok kita membaca Alkitab sambil tersenyum. Syaratnya, 1. Kita berimajinasi. Contohnya seperti ini. Ketika kita membaca bagian Alkitab itu, kita bisa berimajinasi, bagaimana ya kalau aku ada di tempat itu saat itu? Atau bagaimana ya kejadian itu terjadi sekarang? Nah, yang kedua, mempunyai rasa humor. Ada sesuatu yang membuat kita lucu ketika kita membaca bagian dari Alkitab itu atau cerita Alkitab itu. Apa sih faedahnya? Faedahnya sangat banyak adik-adik. Salah satunya adalah kamu akan semakin tertarik untuk membaca Alkitab. Karena semakin kita tertarik membaca Alkitab, kita akan semakin rindu untuk mengetahui apa sih sebenarnya isi dari Alkitab. Kak Masta akan menceritakan bagian-bagian yang membuat kita bisa berimajinasi. 1. Ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Musa tidak bisa masuk. Dia hanya berdiri di puncak gunung melihat tanah Kanaan. Kalau kita berimajinasi, wah, ternyata bukan saat ini saja kita sulit mendapatkan visa untuk keluar negeri. Musa juga sulit mendapatkan visa oleh kedutaan tanah Kanaan, sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Lucu kan? Nah, yang kedua, runtuhnya tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu katanya runtuh oleh karena suara dari bangsa Israel yang berkeliling. Kalau kamu memikirkannya, bagaimana sih suara itu bisa meruntuhkan tembok yang begitu besar, begitu megah? Tetapi ada satu hal yang bisa membuat kita tersenyum. Bisa saja ya, tembok Yeriko itu semennya, adukannya kurang sehingga gampang roboh. Nah, kita kan semakin tertarik kan untuk mengetahui bagaimana sih tentang tembok Yeriko yang rubuh itu. Tapi ada juga adik-adik bagian dari Alkitab yang kita memang betul-betul harus serius membacanya. Kitab Pengkhotbah. Karena apa? Di dalam banyak berisikan yang membuat kita dikoreksi dan dievaluasi. Tapi kamu semakin tertarik kan? Ada pesan di dalam. Bukan berarti kita buat itu menjadi sebuah permainan, tidak. Tapi ketertarikanmu, kerinduanmu untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang isi firman Tuhan. Adik-adik, memang hidup dalam ketaatan membaca firman Tuhan berarti bukan kita harus secara serius sekali atau muka sedih. Tapi kita juga bisa membacanya dengan hati yang gembira. Dan kita juga mempunyai rasa humor jika kita memang memiliki sense of humor. Ada rasa humor kita ketika membaca bagian-bagian dari Alkitab ini. Tapi bukan berarti jadikan sebagai bahan candaan ya. Kita kembali ke kejadian. Kejadian waktu Tuhan menciptakan burung-burung. Apakah termasuk burung unta? Mulanya iya. Tetapi karena burung unta hinggap di jemuran, membuat banyak kawat jemuran putus. Akhirnya burung unta dicabut izin terbangnya. Nah, bisa kan? Demikianlah renungan hari ini. Semoga kamu bisa tersenyum selalu dalam baca Alkitab. Yesus memberkati. Shalom.